kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pasti kalian sudah kenal. Di samping ini. Hai. Ya, Puri Citra. Ya. Apa kabar, Ye? Amin, baik-baik. Kok amin ya? Amin. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Apa kesibukan nih belakangan nih? Kesibukan di COVID ini otomatis kan sistemnya online semua kan. Yang offline kayak biasa aku event atau sesekali ngambil syuting misalnya bintang tamu itu lagi jarang. Jarang. Jadi khusus sosial media aja nih yang lagi rame. Oh, di sosial media. Itu di sosial media yang apa aja biasanya? Sebenarnya yang kayak paling aktif endorse gitu ya. Endorse jarang ngambil sih, lebih ke brand, jadi lebih ke influence lebih ke brand-brandnya karena kalau endorse kadang-kadang makanan doang. Makanan. Tapi yang banyaknya brand. Terus brand. Lagi pengen naikin si YouTube aku nih. YouTube-nya. Naikin YouTube. Kan udah lama YouTube-nya. Udah dari 2013 sebenarnya, tapi baru aktif lagi tuh 2018. Cuman pas 2019 ke 2020 agak menurun tuh. Karena susah nyari video editor yang se-taste sama aku. Giliran ada video editor, tapi video editornya lagi dapat kerja yang lain, jadi agak terhambat. Oh, jadi kendalanya di situ ya. Jadi aktif lagi pas 2018 pertengahan sampai akhir 2019 tuh lagi aktif-aktifnya tuh. Lagi aktif-aktifnya ya. Ya bahas Korea pastinya. Kalau misalnya beberapa followers nih yang mungkin nonton ini pasti tahu YouTube Kafuri pasti bahasnya Korea. Tentang gitu. Apapun tentang Korea sih. Ya. Tapi lebih ke BTS. BTS tuh boyband kan? Boyband. Nah, tahunya Blackpink aja. Wow, ini Blink. Ini kameramen nih Blink juga. Apa yang disuka paling siapa yang paling disuka? Siapa dah? Lisa. Bukan. Jennie. Jisoo. Oh, Jisoo. Oke, baik. Gitu. Padahal kan orang lebih banyak di Lisa ya. Kadang Lisa, Jennie. Tapi kebanyakan cowok tuh jarang mau mengakui kalau dia suka Korea loh. Tapi tepuk tangan nih buat dua cowok ini. Malah mereka proud untuk menjadi Blink. Kami malah itu biasanya kalau serial Korea nonton. Lagi nonton apa? Terakhir nonton apa gitu dah? Oh, kalau aku terakhir nonton Itaewon Class. Pas pas Netflix. Iya, Netflix. Kan? Jadi nonton Itaewon Class. Juga itu ada tuh kemarin Dam? Kan ada itunya Blackpink. Apanya? Oh, nonton. Dokumenternya pasti nonton. Hari itu keluar saat itu juga nonton. Mantap. Langsung nonton. Rate-nya berapa tuh? 5 sampai 10? 10. Oke, baik. Itu pokoknya di sana kita cuman lihat Jisoo aja. Oke, baik. Jisoo aja ya. Yang lain cuma numpang lewat. Itu apa? Awal mulanya tertarik di entertain karena apa? Awal mula sebenarnya bukan aku yang tertarik, jadi mama tuh pas aku zaman SMP kelas 3 kan aku langganan majalah. Dulu tuh masih ada majalah Gatsam, Aneka segala macam. Nah, mama tuh iseng kan, dulu emang dari dulu gue banci kamera. Dan emang anak-anak zaman now tuh emang banci kamera semua kan? Enggak, majalah-majalah tuh kayak Aneka, kayak apa Gatsam. Tuh dulu itu nggak tahu tuh. Pasti belum tahu. Zaman angkatan kapan tahu itu soalnya. Dari dulu ketahuan banget tuanya kita. Iya, embur. Jadi karena langganan majalah, terus ada tuh pencarian bakat kan setiap tahunnya. Terus mama iseng ngirimin foto aku yang hasil jadi di studio, foto-foto sama teman atau foto sendiri, dikirimin mama ke Aneka Yes, iseng. Taunya masuk dari berapa puluh ribu orang kan se-Indonesia yang ikut, aku masuk ke 100 besar. Dari 100 besar aku ke itu lagi, dapat surat tuh aku kan di Banjar, tuh sampai kelas 3. Dapat surat, ternyata nanti kalau misalnya kepilih lagi di 20 besar, kamu akan masuk ke Jakarta, dipanggil ke Jakarta. Dulu tuh aku anaknya sangat-sangat tidak pedean, sampai sekarang sih, cuman kayak sekarang tuh lumayan meningkatkan kepedean lah. Dulu kayak mikir, gila kan gue dari kampung, dari Kalimantan, masa gue bisa sih mewakili Banjarmasin ke Jakarta gitu, ikutan Aneka Yes lagi. Dulu kan Aneka Yes kan sangat-sangat besar kan. Terus akhirnya tuh anak-anak muda itu banyak baca itu. Terus ternyata dapat kabar lagi tuh Puri Citra masuk untuk 20 besar, dan dimana kalau misalnya udah masuk 20 besar itu ikut karantina.
aku ke Jakarta, ikut karantina selama seminggu. Dari situ kita belajar segala macam, grand final lah kan, grand final. Nggak nyangka tuh pas grand final dipanggil nomor aku. Oke, runner up 2. Pemenangnya adalah nomor 13 Furi Citra. Gue diam aja, bengong. Terus orang samping kayak nggak percaya gitu ya? Iya, kayak gue nggak dengar emang. Kirain orang manggil orang kan. Terus orang samping kayak, "Fur, lu tuh dipanggil." Oh gue gitu, akhirnya baru maju. Iya, kayak nggak pede aja gitu bakal datang. Saking nggak nyangkanya iya, ya. nggak pede aja intinya. Terus dari situ mau nggak mau kan pindah ke Jakarta karena kontrak sama Aneka 1 tahun kan. Jadi 2005 sampai 2006 beres ujian SMP tuh UAS ya berarti ya. UAS beres ujian banget sehari setelah ujian langsung berangkat ke Jakarta ngelakuin photoshoot, casting segala macam. Kok ternyata passion gue ada ya di sini gitu. Jadi kayak fun gitu loh, ngelakuinnya enjoy. Udah dari situ. Dari situ 2005 langsung tertarik ya. Iya tertarik. Emang dari dulu kan banci foto. Kebetulan kan Aneka kan foto-foto, catwalk segala macam gitu. Kalau dulu siapa tuh Pak artinya apa? Ya panutan ya. Role model ya. Dulu tuh jujur ya, dari zaman SD ngefans banget sama Sherina. Jadi sampai sekarang? Enggak. Udah Mungkin sekarang udah dulu, beda. Dulu kan karena masih anak kecil kan. Sama itu kan lagi rame kan dulu apa? Petualangan Sherina. Iya. Jadi ada kejadian lucu nih karena saking ngefans sama Sherina. Gigi gua kan dari dulu rapi kan. Terus gara-gara Sherina kan dulu zamannya giginya tuh renggang. Pas zaman-zaman petualangan Sherina gigi tengah tuh renggang kan. Belum zaman behel saat itu. Terus gue kalau misalnya setiap habis makan nyempilin tusuk gigi emang sengaja nyempilin ke sini. Sengaja biar renggang kayak Sherina. Sekarang nyesel. Jadi gue tambel atasnya. saking ngefansnya jadi. Iya, panutan gitu kan. Ngikutin gitu ya. Zaman dulu kan fax kan. Fax atau apa sih kalau misalnya telepon terus kayak ada manual dari sananya. Setiap hari nelfon Sherina. Padahal tuh cuma rekaman doang. Jadi makanya tagihan di kantor di rumah tuh bengkak ya? Iya bengkak gara-gara nelfon itu Padahal doang. apa? Padahal sama aja jawabannya tiap hari, tapi gue nelfon aja gitu. Kocak anjir. Dulu tuh sampai jangan kan telepon, dulu tuh ada juga apa layanan SMS ya katanya langsung dari artisnya. Tapi aku gak ada umpatan yang itu. Jadi awal mulanya model. Terus sekarang masih buat sekarang model lempar kebetulan. Sekarang modal untuk diri sendiri aja kan, kerjaan untuk brand kan kita foto. Jadi aku punya tim sendiri untuk misalnya sekarang lagi kolaborasi nih sama yang namanya misalnya Tokopedia kan ada beberapa di bawahnya brand L'Oreal segala macam. Nah itu tuh aku foto-foto sendiri, tapi pakai tim juga, ada videografernya, ada video editornya juga gitu. Jadi udah agak kurang ya buat di modelnya ya. Udah nggak pede juga sih sekarang catwalk. Kenapa? Nggak tahu. Kayak lebih pede pakai tim sendiri. Karena udah tim sendiri kan udah tahu mau kita ya, mau gimana. Kalau yang lain kita menyesuaikan lagi. Insecure pasti. Bis modeling kan Uyi kan sempat main film apa itu. Iya. Ikut agensi atau gimana? Ikut agensi dulu. Sempat 3 manajemen dulu. 3 manajemen. Gimana aja? Sempat di A-list manajemen, sempat di Mahakarya manajemen, dan sekarang pakai 2 doang berarti. Di A-list manajemen sama Mahakarya manajemen, dan sekarang pakai personal manager. Jadi udah sendiri. Jadi nggak gitu ya. Kenapa aja di personal manager? Iya, mau personal manager. Karena kalau personal manager lebih mengerti visi misi aku ke depan kayak apa. Jadi kalau misalnya manajemen kan mereka udah terstruktur tuh. Harus gini, harus ngikutin. Sedangkan aku anaknya lebih idealis. Kalau misalnya gue nggak suka karakter di sini, gue nggak bakal ngambil, gitu. Jadi emang bukan melulu tentang uang, walaupun kita hidup kan pasti butuh uang, mau kapanpun itu. Cuman kalau misalnya gue kerja tapi gue nggak suka di situ, nggak menikmati ya. Gue di situ nggak menikmati, gue kayak gue nggak bisa nih gini. Jadi malah kayak juga kalau kita nggak sesuai dengan nggak menikmati malah ogah-ogahan nggak total. Iya. Jadi kayak mending pakai personal manager biar dia tahu nih visi misi gue seperti apa yang gue mau, mereka handle gitu. Nggak dipaksa untuk kerja yang bukan passion kita di situ, gitu. Jadi untuk lebih enak ngatur jadwal juga ya. Iya, karena kan personal kan. Kalau misalnya manajemen kan dia banyak anaknya, terus juga emang kayak kebanyakan sih
karena potongan juga kan lebih besar kalau Iya manajemen sih. gitu. Lagian juga kalau kita manajemen mungkin apa nolak susah ya karena kontrak ya. Iya, dan beberapa kali juga manajemen kan aku anaknya agak keras kalau misalnya gue bilang kayak gue nggak mau. Jadi kadang-kadang ada perdebatan. Jadi kan nggak enak ya kalau musuh-musuhan segala macam. Jadi mending kayak oke, gue mundur pelan-pelan, gue cari personal manager. Jadi mending tetap harmonis nih sama manajemen yang dulu, tapi kita punya manajer sendiri gitu. Tapi pernah apa bahas-bahasan? Pernah ditanya visi misi kamu tuh apa sih Fur di dunia entertain gitu kan, ya siapa sih yang nggak pengen terkenal, cuman gue nggak pengen terkenal karena gue nya nggak suka di situ, jadi mending gue kayak udah di sini aja tapi gue kayak kerja sesuai kemauan gue gitu. Terus untuk prosesnya gimana? Suka Prosesnya dukanya gimana? pasti naik turun. Zaman Gitu. dulu kan belum punya mobil, belum punya, jadi kan apa-apa pasti diantar sama saudara kan, karena kan dulu masih belum tinggal sendiri, tinggalnya sama saudara, belum bisa naik mobil sendiri juga kan, belum punya SIM segala macam, jadi kayak apa-apa harus dianterin. Kalau misalnya pengen pergi ya pasti, kalau dulu tuh zamannya aku naik SMA naik angkot, naik ojek segala macam. Syuting pun pernah sampai tengah malam naik angkot. Terus ada kejadian sekali naik angkot jam 12:30, gue duduk di depan karena kan di belakang takutnya kecopetan atau apa. Duduk depan, ternyata bangkunya ini rusak, pintunya rusak. Jadi gue lagi gini nyender, pas dia lagi belokan jatuh. Bener-bener jatuh bener, jatuh ke aspal. Jatuh beneran. Jatuh ke aspal beneran. Terus kayak ya Allah gini amat ya. Kalau misalnya kalian tahu, itu gue dapat uang dari sinetron itu sehari cuma 40.000, dipotong sama manajemen 15.000. Gue pulang cuman bawa uang 25.000. Angkot pulang pergi udah berapa cuy? Udah gitu pernah gue dulu jadi cameo di filmnya Tora Sudiro apalah itu. Itu dapat duit 100.000, potongan manajemen gue dapat 75.000, yang dimana gue ke lokasi aja itu bayar taksi 350.000 pulang pergi bos. Jadi kayak ya benar. Jadi kayak aduh ya udahlah, kalau misalnya emang gue suka ya gue jalanin gitu. Tapi kan kita nggak tahu rezeki orang kan, makanya gue ngelakuin apa yang gue suka, ngelakuin yang nggak ngerugiin orang lain. Jadi ya udah sampai sekarang kan. Sampai sekarang itu lama tuh kayak gitu. Wah lama cuy, tapi sempet 2 tahun jarang ambil syuting karena sekolah. Kebetulan kan kemarin SMA-nya ngambil jurusan IPA, jadi agak banyak PR segala macam gitu loh. Udah pusing duluan cuy, udah banyak tugas segala macam pasti. Jadi kada begawi lagi, misalnya kada syuting lagi, jadi cuman sekolah aja. Tapi sesekali kayak bintang tamu atau kada photoshoot doang itu. Gitu. Tapi nggak takut kalau misal karena jarang terus jadi banyak yang ya takut aja kan, misalkan karena hilang udah job. lama hilang. Emang pasti kayak gitu. Pasti, apalagi kan aku misalnya udah lama nih dari 2005 sampai sekarang 2020, gue gini-gini aja kan, nggak yang sekelas siapa gitu, karena emang aku ngincernya bukan kayak gitu, ngincernya emang karena gue pengen. Makanya sekarang pun dari 2000 berapa ya aku udah malas syuting, udah kayak bukan sinetron lagi, bukan FTV-an lagi, jadi lebih ke passion yang baru yang aku temuin, yaitu menjadi influencer yang diaktif di sosial media. Aku suka foto, aku suka video, aku suka traveling, makanya aku lebih dikenal sebagai lifestyle influencer. Jadi bisa fashion, bisa segala macam lifestyle lah pokoknya. Dan lebih enak ya. Lebih enak, apalagi sekarang kan kalian tahu kita dunia digital, yang dimana digital tuh lebih naik dibandingkan TV kan. Tapi sekarang ini kalau misalnya syuting yang aku ambil adalah kayak cuma bintang tamu, yang dimana kan pasti kalau misalnya talk show betul, gitu ya. Kalau digital kan akan dibarengin sama si bintang tamu TV yang buat iniin nama kita aja, keberadaan kita biar masih ada, diketahui lah ya, gitu. Masih ada. Itu kalau biasa kalau syuting itu berapa lama? Syuting, kayak misalkan FTV atau apa? Kalau FTV zaman aku dulu ya, itu tuh bisa seminggu, 5 hari sampai seminggu, dan itu kayak callingan jam 7 pagi, pulangnya bisa jam 5 subuh. Jam 5 subuh? Iya, itu kayak bakal menyita waktu banget, yang dimana kita kayak no life aja gitu, apalagi sinetron. Aku pernah sinetron 2 kali, 2 kalinya itu untungnya episode-nya nggak banyak, kayak cuma maksimal 40 episode gitu. Ya. Nggak kayak tukang bubur ya? Iya, itu ampun sih. Walaupun alhamdulillah rezekinya luar biasa kan sebenarnya. Tapi enggak lagi deh, gue kayak no life banget gitu loh kalau sinetron. Aku kemarin ada dikirimin dia nih. Kenapa? Di grup kan, apa isinya? Minta rekomendasi serial
Korea yang apa? Yang lagi rame dong katanya kan. Ada katanya. Bahasa Inggris kan. Terus dia dengan polusnya bilang, iya terima kasih katanya. Padahal itu bahasa Inggris diartikan tukang bubur naik haji. Aduh, itu ribuan episode cuy. Buat episode. Itu yang syuting kayak bener itu. Tapi pasti jengah ya kalau sampai apa ribuan episode kayak gitu kan. Iya. Wah, UI aja kan sampai 40 aja kan udah 40 udah cukup lah. udah cukup. Itu juga jengah. Iya, tapi kebetulan lawan-lawannya kan kemarin Laudia Cynthia Bella sama Ali Syakib yang dimana kita seumuran dan bisa ngobrol deket gitu loh. Jadi ya nggak terlalu nggak terlalu membosankan. Tapi pernah nggak ada lawan main mau sinetron atau film atau apa yang nggak susah banget ya rese, susah banget buat apa? Yang jaring chemistry. Gitu. Song artis ada. Ada. Ya gitu ada lah. Pasti ada yang begitu-begitu mah. Itu yang bikin mood kadang. Iya, tapi mau nggak mau kan kalau on cam udah kayak nggak ada apa-apa. Padahal kalau on cam kayak males banget. Karena apa? Karena merasa keartisannya mungkin bisa kayak gitu. Untuk keluarga dukung ya? Mendukung dari awal. Kalau nggak nyokap gua nggak mungkin ngirimin foto ke situ. Kali aja ada misalkan jangan gitu nanti jadi artis kan apa ya kan gambling ya. Kalau misalkan ada rezekinya ya bisa. Nggak ada yang nggak dukung sih, alhamdulillah ya. Didukung aja. Banyak kan artis-artis itu yang dari awal waktu awal dia turun tapi naiknya lambat. Emang makanya kan rezeki orang beda-beda rezeki kan. Orang beda. Tapi yang penting kesungguhannya ya. Betul. Kalau aku kan emang mungkin tidak sesungguh itu di dunia perfilman. Tapi aku lebih ke dunia yang baru aku ngerasa passion aku di situ, yaitu dunia digital gitu. Ingat job pertama buat syuting? Job pertama syuting itu aduh apa ya? Kalau nggak salah FTV di SCTV deh. FTV? Iya, FTV di SCTV. Tahun? 2007. Kalau nggak salah 2007. Ya 2007. Itu masih di modeling? Masih. 2006 tuh masih kayak cuman modeling, photoshoot, iklan, sempet aku iklan Sunsilk. Ingat nggak dulu tuh waktu pertama kali ditawarin buat main film? Kalau film aku pertama kali sama Jupe, almarhum Jupe. Oh, sama Jupe. Enggak yang waktu sinetron tuh kemarin yang pertama kali. Itu 2010. 2010. Yang 2007 tuh? 2007 itu FTV. FTV itu yang cuman sekali habis. Film televisi kan kalau FTV. Kalau sinetron kan yang episode gitu. Enggak ya, ingat gak waktu yang pertama kali ditawarin buat main di FTV? Gara-gara casting, gara-gara kayak cobain casting kan berkali-kali casting. Itu agensi yang nyuruh. Berkali-kali casting pun baru diterima. Kalau nggak salah kemarin 3 kali casting baru dipanggil diterima untuk syuting gitu. Gimana perasaan saat itu? Ya seneng aja kan saat itu kan kayak belum pernah syuting, tapi diantara senang juga kayak deg-degan karena kan ketemu artis gitu-gitu. Duh gue siapa nih, gue belum bukan siapa gitu. Masih anak sekolah lagi zaman SMA kan, bingung tuh mau ngapain. Udah tapi ya mau nggak mau. Pengalaman belum ada ya? Iya pengalaman belum ada. PD-nya belum ada, dulu tuh nggak pedean sama sekali, tapi kayak makin kesini kan makin belajar, ketemu orang banyak, emang kerjaan aku tuh emang menuntut aku untuk bisa berkomunikasi baik sama orang gitu kan, jadi ya pelan-pelan belajar. Iya. Gitu. Jadi waktu syuting gugup ya? Diem-dieman, iya duduk gugup, cuman ya alhamdulillahnya oke pas on cam, gitu, nggak merusak performa juga gitu. Ingat nggak berapa bayarannya? Wah itu sih kalau nggak salah 1,5, inget banget. 1,5. Itu 5 hari apa 7 hari gitu. Sebenarnya kalau dihitung itu nggak nutup sama budget zaman 2007 berarti ya FTV pertama. Buat transport, buat apa ya. Kebayang aja 5 sampai 7 hari. Sehari aja berapa kan transport belum makan. Biasanya itu makan nggak? Makan dapat nasi box. Jangan kebetulan aku tuh makannya susah. Suka nggak suka, jadi makannya yang harus disuka. Mereka sistemnya nasi box, jadi mau dimakan terserah, dimakan juga terserah. Gitu. Nggak peduli juga ya. Nggak peduli, bodo amat kan. Yang penting mereka nyediain, lo makan ya serah gitu. 1,5 hari ya. 5 hari. Biasanya kalau standarnya saat itu tuh berapa?
kalau pemain baru emang segitu standarnya. Emang segitu. Saat tahun itu ya. Tahun itu. Tapi 1,5 tahun itu ya standar ya. Kalau sekarang dapat segitu. Sekarang sih harusnya di atas 1,5 kalau Di atas pemain 1,5. baru ya. Tapi jarang juga ya, sekarang orang lebih larinya ke YouTube. Iya, larinya ke YouTube. Jadi kita berkreasi, kita dapat Sesuai kemauan kita, nggak diatur. budget ya, paling budget misalkan kayak podcast kan paling nyediain mic ya kan buat editing. Kalau misalnya Gitu dia kan. mau menjadi YouTuber dan podcast juga tanpa harus mic juga bisa kan, kayak cuman modal handphone doang Iya, tinggal modal upload banyak. gitu. Kayak misalkan ada temanku di Banjarmasin juga, dia buka YouTube kayak misalkan ada apa di Banjarmasin, di video nanti diposting, posting. Kan YouTube kan yang penting kan konsistensi. Iya, konsistensi dan quantity sih emang. Tapi kadang kita bingung kontennya. Betul, emang itu diperlukan orang yang sangat-sangat kreatif. Benar. Tapi kreatif tapi nggak ada mesinnya pun susah kayak aku. Aku punya ide banyak banget nih di otak. Cuman karena tim aku belum tertata rapi, sibuk masing-masing, jadi YouTube aku nggak jalan. Sedangkan aku bisa ngedit sebenarnya, tapi waktunya nggak ada karena aku punya kerjaan lain, bukan di situ doang gitu. Jadi makanya keteteran gitu. Pengennya sih 2021 YouTube aku lebih lancar lagi sih upload. Sayang soalnya pada nungguin kalau misalnya lama upload gitu-gitu. Iya, aku sering lihat di IG. Kauyi katanya kapan Upload video YouTube ini lagi. upload YouTube lagi. Terus yang kemarin jalan-jalan ke sini kapan Iya, katanya. sering ditagih. Sama juga yang nggak ketinggalan. Kauyi Korea apa yang rame sekarang? Iya, pasti pertanyaan gitu pasti ada. Tapi semua Korea ditonton. Enggak, gue yang Yang suka gimana genrenya? Yang jelas bukan horor. Sama. Yang jelas bukan horor. Terus gue nonton nggak ngikutin orang yang misalnya lagi hype, gue tonton enggak. Intinya yang bener-bener gue suka pemainnya, gue bakal nonton. Kalau misalnya emang lagi rame tapi pemainnya gue nggak suka, gue bakal nonton. Gak sukanya dalam hal Tipe ganteng, aja harus ya ganteng ya. atau cantik. Gue kata orang ganteng tapi menurut gue nggak ganteng, gue nggak nonton. Gitu. Yang penting enak dilihat Iya, betul. Kan kita nonton ya, 16 episode lagi minimal. Iya benar, 16 episode 1 jam ya satu episode. Ada yang sampai 1,5 jam ya? Ada. Kayak Goblin dong 1,5 jam. Tuh nonton tuh dia Goblin. Nah, nonton Goblin. Tapi kadang capek nontonnya kalau kalaman, soalnya Korea kan kadang endingnya bisa ditebak ya. Kebanyakan. Ya. Makanya kalau aku juga biasanya kalau nonton Korea aku tanya dulu ini biasanya yang bilang nih ya Korea, Yos katanya ada bagus siapa pemerannya. Kristal katanya. Pasti nonton kalau Kristal Jong. Kristal Jong, FX. Ini kita nunggu Jisoo Dam lah. Apa Dam? Apa judulnya? Jisoo apa belum tahu, aku nggak ngikutin Blackpink. Ada mau main drama. Tapi bukan main karakter kan? Main karakter. Oh iya? Main karakter Dam. Apa Dek? Tahu nggak Dek? Jisoo mau syuting film. Apa Dam? Kalau nggak salah webtoon nggak sih? Apa film beneran? Film. Oh film, baru tahu. Tapi kemarin terakhir baca itu diundur. Snowdrop. Oh, cowoknya siapa? Cowoknya siapa? Dam, nanti tampilkan sini cariannya. Kalau Korea artis yang film yang paling sering ditonton lah, kalau dia yang main pasti nonton. Ji Chang-wook. Cowoknya main mana? Kayak itu nonton nggak? Hah? Kayak itu pernah Hiller. baca aja tapi nggak pernah nonton. Itu nonton. Aku kalau nama-nama aktor Korea susah ingatnya. Ngapalinnya, tapi nama paling ingat tuh Ren, udah itu aja. Rain. Sama Ninja Lee Min Ho. Assassin Sama Lee Min Ho. Itu sejuta umat yang nggak suka Korea juga bakal tahu Lee Min Ho gitu kan. Tapi kalau walaupun Lee Min Ho main, kadang ada juga yang nggak ditonton, kayak yang terakhir dia main nih yang monarki apa itu ya? King monarki apa? Aku juga nggak nonton itu, nggak suka. Terlalu, menurut aku jomplang pemainnya. Karena si Yang ceweknya terlalu. Iya, cewek sama Lee Min Ho tuh nggak cocok kalau menurutku mukanya. Iya. Kayak yang cewek terlalu kelihatan anak kecil dan Lee Min Ho cocoknya sama gue. Loh, nggak gitu. Enggak. Lee Min Ho itu terlalu dia itu tipenya dewasa. maskulin ya, Iya, maskulin. mukanya. Beda kalau misalkan kayak Ren, kan
dia kan emang apa? Yongbin ya apa? Tapi kan kalau Rain emang lebih Laki ya? tua jauh dibandingkan Jauh. Lee Min Ho. Tapi mukanya gitu-gitu aja. Itu Iya. operasi apa sih? Rain tuh 40. Enggak, Korea tuh karena skincare, percaya deh. Cowok-cowok Cuman Korea skincare. tuh semuanya skincarean. Jadi banyak yang ngomong ya kalau misalkan artis Korea itu kebanyakan operasi. Itu orang-orang yang emang tidak mengetahui Korea secara sepenuhnya. Hmm. Karena Korea itu banyak dijudge sama orang dari zaman dulu ya, Hmm. kayak apaan sih lo yang suka dari Korea? Plastikan semua operasi segala macam, cowok kok cantik segala macam gitu kan. Karena orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya cowok-cowok Korea itu emang dia tuh merawat dirinya buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Dan kenapa mereka harus make up? Karena emang tuntutan dari mereka, kalau di atas panggung mereka harus make up. Tapi kalau misalnya off cam mereka nggak make up sama sekali. Dan emang kulitnya itu selicin itu. Emang selicin itu gitu. Jadi beda kayak kita ya. kita kan ya udahlah, cowok-cowok sekarang kan kayak bodo amat kan, malah cenderung gengsi untuk Benar. merawat kulit gitu. Padahal itu emang kayak Banci katanya. Iya. Padahal ya nggak harus gitu sih. Sekarang kan kebanyakan cowok suka Korea, makan tuh omongan lo bilang dari dulu ngatain Korea. Gue benci banget nih. Gue benci banget sama beberapa teman gue yang cowok gitu kayak ngatain gue. Lo ngapain sih suka banget sama Korea? Cowok nggak cowok gitu banci segala macam. Masa cowok pakai lipstick segala macam. Ya daripada lo ngomong kayak gini lo kayak banci ngomongin orang gitu nah. Terus kayak pokoknya tapi emang nggak gue nggak juga kalau emang beberapa dari mereka emang operasi. Karena di sana tradisinya ya operasi itu sangat-sangat wajar gitu. Gitu. Tuntutan ya. Cuman ya emang mereka dari sananya kulitnya bagus banget gitu loh. Mungkin karena makanan kali ya, faktor makanan ya. Makanan dan gaya Kan hidup banyak mereka mentah kan juga. kan. Iya, enggak juga sih, ada juga kayak kita goreng-gorengan juga ada. Cuman emang mereka tuh gaya hidupnya kayak skincareannya tuh benar-benar skincarean banget gitu loh. Even cowok tuh kayak bisa 10 botol untuk main skincare rutinnya doang. Kayak 10 misalnya sebelum tidur nih mereka 10 botol gitu, 10 layer mukanya. Waduh. Gitu. Terus mereka tiap hari sheet maskeran. Gitu. Oh gitu ya, baru tahu. Apalagi kalau yang misalkan kayak entertainer yang apa, kayak boy band atau apa itu malah lebih mungkin ya perawatannya. Tapi kalau misalnya di Korea itu jujur lebih diagungkan seorang aktor dibandingkan seorang boy band. Jadi tuh tingkatnya, tahtanya tuh di atas aktor baru boy band. Ada tuh beberapa hari yang lalu emang lagi membahas tentang acara ada namanya yang kemarin deh apa Mama sih deh. Oh, acara Mama. Jadi aktor itu dikasih ruangan untuk menunggu, makanan untuk menunggu segala macam, sedangkan boybandnya disuruh menunggu di mobil. Jadi emang tahtanya aktor dan tahtanya boyband tuh berbeda gitu loh. Itu sempat diomongin tuh sama netizen Korea maupun luar lainnya gitu. Dan kita pun beberapa ada yang mungkin baru tahu juga, oh ternyata gitu ya gitu. Itu kenapa kalau ada perbedaan gitu ya? Kalau di Korea itu karena kebanyakan yang boyband itu emang dari bawah karirnya. Yang dimana kalau misalnya kalian emang belum tahu, kalau boy band atau girl band Korea itu mereka trainee dulu, menjadi trainer dulu bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun baru dia debut menjadi artis. Sedangkan kalau si aktor ini mungkin ya lebih diagungkan aja kali deh ya. Kenapa ya deh? Tahu nggak kenapa? Intinya gitu. Gue kalau misalnya kalian bertanya, gue lagi nanya adek gue yang suka Korea juga di situ. Sekarang siapa sih yang gak suka Korea, ya kan? Iya. Tapi bedanya ada yang emang benar-benar Korean freak, ada yang kayak oh udah gue suka Korea udah gitu aja gitu kan. Kita apa ya? Kalian Jisoo freak. Benar nggak kalau aku denger ya, sepengetahuan Uyi kan, kayak boy band, girl band itu latihannya kan berjam-jam. Ya. Bahkan ada yang Bayarannya lebih nggak dari sesuai. 12 jam. Kalau misalnya artis baru Contoh deh kayak Blackpink deh. Kalau Blackpink kayaknya udah balik modal sih harusnya, harganya udah tinggi. Kalau misalnya yang baru-baru debut nih, mereka kerja keras dulu. Kalau misalnya udah sampai mau ke atas, baru mereka kayak terbayarkan lagi. Karena kan selama mereka trainee, mereka dikeluarkan, dibiayain oleh si manajemen kan. Tapi katanya lebih banyak manajemen yang iya, kalau itu iya potongannya lebih banyak manajemen. Yang lebih banyak masuk ke manajemen betul, iya. dari mereka. Betul. Tapi kan itu terbayarkan sama yang mereka tinggal gratis, hidup gratis di bawah naungan manajemen itu. Apa? Bahasa Banjarnya digaduh lah. Digaduh dari halus sampainya karena besar jadi artis lo. Gitu. Fasilitas disediakan, semua tinggal tahu latihan aja. Ya bedanya di sana kalau trainingnya di sana itu
emang ada eliminasi ya. Itu kalau Kalau misalkan banyak. kalau misalnya ada apa sih Kayak namanya? Blackpink kan katanya kalau aku lihat di dokumenter itu setiap setiap berapa Dam? Ya Dam lah, ada eliminasi kan. Kalau kemarin tuh apa sih namanya YG deh eliminasi untuk Blackpink? Lupa pokoknya ada. Jadi beberapa juga emang sekarang banyak yang ada kayak kontestan-kontestan gitu kan. Jadi berkubu-berkubu, dari berkubu 5-5 ini tuh dipakai 2, jadi baru jadi gitu-gitu kan. Tapi ada juga yang di apa sih di battle Gabung, battle ya, kan battle. kayak gitu. Makanya kan kalau kita nggak, contoh aja ya, kita apa joget-joget apa koreografinya lah, koreografi nggak terlalu menguasai, siap-siap aja ya buat Di Depak. didepak dari situ. Tapi mereka kalau walaupun sudah debut ya tetap balik ke itu ya. Ke dorm. Ya, Kemana? tetap balik ke apa sih namanya sih, asrama ya kayak gitu. Asrama. Nggak pulang atau apa gitu, walaupun satu kota. Kalau kuliah tuh kayaknya tetap Tetap bareng-bareng. Tetap Cuma bareng-bareng. mungkin ada beberapa sesekali gitu mereka pulang ke rumahnya ketemu orang tua. Tapi itu jarang loh. Makanya Jarang. mereka emang kan kerja terus. Dan emang ke sistemnya dan budayanya orang Korea tuh nomor 1 tuh pekerjaan. Dan kalau misalnya di kantor ada teman aku orang Korea, mereka nggak bakal pulang sampai bosnya belum pulang. Mau itu misalnya jam 11 malam pun gue belum bisa pulang nih karena bos gue masih di sini. Mereka sehormat itu sama atasannya. Tapi kalau misalnya bosnya belum pulang tapi ternyata bosnya ngajakin minum soju dulu sebelum pulang gitu. Harus kalau dia nggak mau bakal kenapa-napa. Gitu, kayak budayanya emang benar-benar tunduk banget sama atasan gitu. Tapi paling dalam 1 minggu mungkin sehari mungkin ya Iya, off-nya. atau seminggu. Malam minggunya mereka tuh hari Jumat. Oh gitu ya? Iya. Jadi pulang kerja Iya sih. mereka mabok-mabok dulu gitu. Susah ya. Kalau kita lihat mereka, tenar, dilihat Enak di gitu. apa bisa ke sini dikenal orang atau apa, tapi cobain deh lu di sana, tahan nggak ketemu orang tua, keluarganya tuh ya ruang situ aja ya. Iya, itu aja. Itu kan kayak Blackpink berempat itu aja kan. Oh tapi kan kalau misalnya satu dorm, kalau misalnya lagi latihan gitu kan mereka Gabung. ke kantornya kan, ke tempat manajemen ya kan, tuh pasti mungkin ketemu sama beberapa orang di sana gitu. Oh iya bisa bahasa Korea. Nggak bisa, tapi lagi les. Mengerti dikit-dikit banget, tapi nggak bisa ngomongnya hapsa itu nggak bisa gue. Biasa kalau kan sering Korea nih. Tahun berapa kali? Sebelum pandemi. Bisa setahun sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Tapi yang 5 kali itu ngejob. 5 kali itu 2 kali ngejob, 3 kali jalan-jalan. Oh, 3 kali jalan-jalan. Jalan-jalan buat nonton konser BTS. Nonton konser, ya jalan-jalan aja ya. Kan kesenangan orang berbeda ya. Mungkin dari situ juga karena aku hobi jalan-jalan, jadi aku bisa mendedikasikan diri aku menjadi lifestyle influencer. Bisa traveling, bisa fashion, segala macam, makanan, aku bisa review-review lah gitu. Awalnya semuanya kenapa aku bisa berada di sini ya karena emang semuanya modal diri dulu. Modal sendiri, kreativitas sendiri, ide sendiri gitu. Biasa kalau ini ya, misalkan nih nanti tahun depan ada konser BTS, berangkat? Itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan. Pasti berangkat. Tapi pernah nggak kalau bentrok nih sama jadwal? Pernah. Gue lagi di Jepang tahun 2019 akhir. Hari ulang tahun gue tanggal 10 Desember 2019. Baru ulang tahun. Yoi. Terus konser Mama kalau nggak salah 2019 itu tanggal 12 yang dimana sama-sama di Jepang tapi gue nggak bisa karena pas di Jepang itu gue lagi kerja. Kayak hancur. Kayak tapi sempet nggak mikir buat mau kabur? Gue sempet bilang ke partner, boleh nggak gue cabut ya? Nggak bisa, kita harus meeting sama ini. Kebetulan kemarin pas aku di Jepang kita harus dari Osaka ke Kyoto. Jadi kayak nggak bisa nih gue di mana nih? Apa kalau Jepang tuh? Jauh ya, Osaka Kyoto. Iya. Apa kalau Jepang tuh negara satu lagi? Tokyo. Nah di situ. Jauh lagi ke Tokyo. Iya, kan? makanya kada bisa aku nggak bisa kabur. Wah itu uring-uringan sebenarnya pas lagi meeting sama orang Jepang mana gue nggak ngerti ya kan. Kalau nggak salah Osaka Tokyo itu sama dari sini ke rantau. Bandung, ya? Dari sini Banjarmasin. Iya, Jakarta Bandung gitu misalnya. 3 jam. Iya, kurang 3 jam. Gitu. Ya uring-uringan lah gue. Tapi ya gimana kan kerjaan kan.
Kalau gue belum kontrak ya gue udah bye. Kabur gue anjir. Tapi ya, itu waktu yang masih ikut agensi? Udah atau udah? Enggak, udah sendiri. Udah sendiri? 2009 udah sendiri, 2019. Oh, 2019 sudah sendiri ya? Gitu. Iya. Nyesek ya. Yoi, tapi ya udahlah. Mungkin disuruh save money. Tapi emang gitu tuh ya. Kita kalau konser tuh bisa mendadak. Kadang kalau misalkan tanggal segini, pas kita udah ada jadwal, pas Iya, baru tahu iya, dia iya. tanggal segini. Aku aja dari dulu ya, dulu waktu SMP aku kan suka ngeband. Aku tuh paling suka sama Guns N' Roses. Ada aku kalau Guns N' Roses sampai main di Jakarta, aku pasti berangkat. 2 kali dia kesini, 2 kali pas nggak bisa. Ya, itu nyesek banget asli. Jadi gini, waktu yang terakhir itu baru taunya pas udah di bandara, tapi bukan ke Jakarta, mau ke Surabaya. Besoknya waduh. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan pengumumannya lumayan lebih lama, nggak yang H-1 Enggak, doang. kan dulu kan kalau sekarang enak ada Sosial media. Oh, iya. Dulu kan masih susah kan, Iya, sosial media paling BBM. Iya, Dulu. betul. So, jadi suka juga beli-beli merchandise di sana. Iya, suka. Mahal. Itu asli kan pasti ya, asli. Iya, kalau official Di sana ada merchandise. KW nggak sih? Kalau di sana ada, cuman kayaknya nggak serame itu deh. Keseramai di sini ya? Iya, di sini ramenya gila-gilaan kan. Karena juga official store-nya kereda loh kalau di sini. Kalau di sana kan emang ada official store-nya banyak. Udah deh. Mahal kalau di sana. Ya kalau untuk orang Enggak, budgetnya biasa sekitaran berapa? ada yang misalnya bahan kecil dong tuh. Boneka segini nih bisa sampai 400.000 gitu ada. 400.000 Iya. uang kita ya? Iya, uang kita. 400.000 rupiah ada. Boneka segini kecil nih 400.000 rupiah gitu ada. Ada. Itu tergantung. Jadi Apa kalau sih? yang beli itu kepuasan tersendiri aja udah. Karena udah kayak mahal. Tapi itu kalau aku masuk suka. sini itu lebih mahal ya? Lebih mahal. Pasti. Aku aja kemarin waktu di Jepang itu beli Gundam 500.000 aja. Masuk sini? Mungkin udah jutaan sih. Iya, Aku pasti pernah kan lihat sama. bentuknya sama, yang kan Gundam macam-macam kan, ada namanya si ini. Nah, namanya sama, 1.500.000. Iya. Di sana berkali-lipat. kalau kita itu pakai uang kita, aku hanya kan kalau luar negeri lihat pasti dihitung dulu berapa. Iya, pastilah. Kalkulator. Kalkulasi langsung di sini. Pokoknya kalkulator itu pasti paling 500.000 langsung beli aja. Gitu. Tapi takutnya kita kadang ya kalau dari luar negeri ini pas pulangnya dicukai. Iya, kalau itu iya. Itu Jadi hati-hati. paling takut. Pernah ada aku yang waktu kemarin pulang dari Jepang kemarin, satu tas orang di depanku dibuka, bawa sake. Oh iya, botol juga pasti kena lah. Botol. Makanya kalau baju biasanya aku aku lepas. Iya. Bon-bonnya apalagi nggak bisa di atas puluhan itu harus dicabut. Walaupun ada yang pretext tetap aja kan ngurusnya yang malas. Pernah nggak ada kejadian lucu saat di Korea? Kayaknya kan kayak contoh ya, aku pernah makan Jepang. Kan biasanya kan orang-orang kayak di Jepang atau apa itu mereka pulang kantor pasti minum kan? Sama Korea juga. Iya kan, Korea juga kan. Pas di luar habis makan apa sih yang telur tuh taeko apa sih? Takoyaki. Bukan, taeko bayo apa sih namanya? Perokok kan di luar. Keluar orang Jepangnya. Ngajak ngobrol gitu lah. Jangan salah loh ya, kalau orang di Asia belum tentu mereka bisa bahasa Inggris. Ya kan? Ya, jangan dipikir luar negeri itu mereka pasti bisa bahasa Inggris. Iya, emang. Tetap sama aja kayak kita di sini, ada yang beberapa susah ya kan. Beda kalau misalkan bahasa aslinya emang bahasa Inggris, contoh kayak Singapura kan emang bahasa Inggris. Betul. Jadi ngomong bahasa Jepang. Dan emang terkenalnya kalau Jepang tuh lebih tidak mau mempelajari bahasa orang lain. Jadi orang lain yang dituntut untuk mempelajari bahasa mereka. Ya itu kan karena Budaya. Ya budaya itu kan juga karena saat, kalau nggak salah ya aku pernah ada baca,
waktu mereka kena bom yang Hiroshima Nagasaki itu semua buku dikumpulin, tulis ini, tulis di sini, tulis di kulit binatang, di mana. Jadi mereka lebih, mungkin karena itu ya, mereka lebih menghargai dengan budaya mereka. Malah di sana di antri aja, ini antri kita kayak kalau di sini ya kadang kebanyakan geser aja sedikit. Iya. Ini udah ada yang ngambil. Iya. Tapi kalau di sana kita geser, orang di belakang ini diam nggak mau ngambil mereka. Bahkan di sana buat apa? Yang hebatnya itu ya, Singapura kita nggak bisa lihat perbandingan karena Singapura dan Jakarta besarnya kurang lebih luasnya sama seluruh Jakarta, ya kan, kecil kan Singapura itu. Nah, tapi Jepang, jangankan bahasa Indonesia ratik apa? Sampah lah. Jangankan sampah, debu aja susah nyari situ. Iya, mereka tuh sadar diri kalau misalnya di public area tuh seapapun Korea gitu juga ya? Iya, Korea juga. Walaupun kalau di Korea itu susah banget nyari tong sampah. Benar. Sama Jepang. Sama Jepang juga kan. Jadi kayak Indonesia di mana-mana tong sampah masih aja banyak sampah. Benar. Karena emang kesadaran dari diri kita sendiri. Walaupun terusin ini organik, non organik Iya. tetap aja. Betul. Ya kan. Malah di sana itu di Kyoto ya, pastinya kita beli takoyaki. Sampahnya itu kalau nggak dibalikin ke yang jual, bawa pulang. Iya. Gitu. Pernah nggak ada kejadian lucu-lucu kayak gitu? Awal-awal pasti ada culture shock juga kan kalau misalnya baru-baru ke Korea gitu. Tapi makin sering ke sana kayak kita menyadari ternyata emang bukan mereka yang terlalu freak, emang kitanya yang salah, budaya kitanya yang salah. Contoh kecil, kayak misalnya kemarin aku sempet di Korea stay 33 hari kalau nggak salah. Jadi yang dimana aku nyewa apartemen untuk stay kan di situ. Dan setiap kita buang sampah, weekly kita buang sampah, sampahnya itu kalau sampah basah nih, mereka harus ditaruh di plastik khusus, ada warna plastik kuning, yang kalau misalnya habis taruh di situ plastik isi sampah basah, ditaruh di freezer. Aneh dong, kok sampah taruh di freezer? Kenapa? Ternyata pas aku tanya-tanya, oh karena buat si sampah ini nggak bau. Oh. Jadi sampah kering, plastik, kertas, segala macam dibeda-bedain kan, botol. Nah, sampah yang basah pun dibedain. Yang dimana sampah basah ini pun kalau misalnya belum full dan belum mau dibuang ke pembuangan sampah harus disimpan di freezer. Tujuannya agar tidak bau. Makanya pembuangan sampah di Korea pun nggak ada bau-baunya sama di sekali. Di freezer itu, freezer box. Freezer gitu. makanan kulkas. Di kulkas? Iya, di kulkas, disimpan di situ. Gabung dong sama makanan. Iya, tapi ya makanya memang kayak gitu tipenya. Mungkin dari plastiknya tuh mungkin udah. Plastiknya emang plastik khusus jadi kita beli juga. Gitu. Pernah salah ya? Iya, pernah kayak mau salah tapi untungnya kan dikasih tahu sama teman kan, ada tinggal di Korea juga. Oh, nggak gini caranya. Oh, gitu. Kenapa emang harus kayak gitu? Iya, karena biar si sampah ini tidak bau dan mengotori yang lain gitu. Mereka sangat menghargai satu sama lain sih. Pekerjaan apapun itu sekecil apapun dihargain gitu loh. Selama di Korea pernah ketemu sama aktornya, artisnya? Pernah, nggak sengaja kalau misalnya malam mingguan nih, pergi namanya ke Sinsadong. Sinsadong itu tempat di mana-mana trainee lagi jalan-jalan malam minggu tapi pada pakai masker semua. Cuma kalau misalnya emang kita suka dan kita mengenali kan pasti tahu itu tuh gitu. Tapi kan kalau misalnya kita budayanya takut. Tapi sama. Ngeluarin handphone. Nggak, maksudnya sama tuh kayak gini. Kadang kan di layar kaca sama kita. Gantengan aslinya. Gantengan aslinya. Iya. Gantengan aslinya. Terus aku juga sempat nonton kayak music show yang di sana kan, kayak music bag segala macam aku nonton. Ya mereka ya emang seporcelain itu, seganteng dan secantik itu. Gitu. Tapi tetap mereka kemana-mana pakai masker. Masker budayanya. Cuman kalau misalnya lagi nonton music show kan mereka lepas masker kan. Kalau yang nggak sengaja ketemu di jalan tuh emang mereka lagi nggak ada jadwal, lagi pergi aja jalan gitu. Kalau orang di sana ngelihatnya gimana? Biasa aja atau ngajakin foto? Nggak boleh. Di sana sangat-sangat menghargai privasi. Jadi mereka cuman kayak even kalau misalnya ada yang bandel yang giniin kamera itu pun nggak kayak terang-terangan gini.
Dan nggak kayak kayak paparazi aja jadinya. iya, dan nggak kayak kita kayak minta foto nggak kayak gitu. Sangat-sangat menghargai privasi. Malah itu cenderung kasar ya, mungkin ya dianggap ya. Apaan tuh? Maksudnya kalau misalkan dia lagi santai atau apa, kita yang minta foto, Iya, minta iya, foto. iya. Malah dianggap kayak kasar ya, Iya, kayak nggak mengganggu sopan ya. aja jadinya, nggak sopan. Jadi gimana kemarin waktu emang pernah ketemu siapa? Pernah ketemu anak Treasure ya saat itu. Treasure-nya YG sama JYP. Awalnya gara-gara si teman juga, itu kan ini gitu. Ya udah. Ya berusaha Amatin untuk ya? biasa aja. Hah? Diamatin. Ya amatin aja, iya bener. Liatin dari jauh aja Di gitu. scan dulu ya, Iya. ini bener nggak nih, Aduh, bener gila, nggak? ganteng amat cuy gitu. Udah. Terus foto nggak? Enggak lah. Takut. Takut ya. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita yang foto pun kita menyebarkan, kita yang diserang sama fansnya. Oh gitu ya. Kita mengganggu Sekejam apa sih fans di sana sama di sini? separah itu. Parah Itu. mana sama netizen kita? Sana. Lebih parah sana ya? Sana. Lebih Sana parahnya parah. kayak gimana? Untuk Over protektif dan over sensitif. Tapi emang mereka ya membela artisnya aja. Kalau kita emang julid gitu. Katanya Kalau netizen kita emang kita julid. Hidupnya buat julid kan kebanyakan. Tapi di sana bisa menahan diri mereka ya. Iya. Mau kalau itu siapa itu? Contoh aja kayak kita lihat artis kan puji, kejar. Kalau di sana tetap bisa walaupun pengen tapi Iya. menahan diri Iya, ya. jangan. Karena bakal kita nanti yang kena. Gitu. Kemarin kalau nggak salah sampai ke stadion Real Madrid ya. Iya. Itu emang masuk acara atau pengen jalan-jalan? Emang masuk di list itinerary. Di list ya? Heeh. Gede ya. Itu salah satu impianku tuh. Iya. Bagus sih, bagus banget. Kalau lebih suka kalau selama ngejob di Korea, Jepang atau di Madrid atau di negara mana yang disuka lah gitu. Apa paling seneng banget lah. Ya Korea jangan masuk deh, Korea pasti masuk list kan. Iya. Selain itu yang berkesan lah. Eropa pasti bangunannya bagus-bagus banget. Mungkin karena mereka lebih menghargai bangunan lama ya. Iya, karena emang mereka kan tipe bangunannya kayak gitu kan. Udah. Seindah itu. Jadi yang paling berkesan di Eropa. Iya. Di Untuk saat ini Eropa. Kemana aja kemarin Eropa? Selain ke 4 di kota, Granada, Madrid. Oh di Spanyol aja? Iya. Sempet ke ya. Di Spanyol. Aduh apalagi ya, lupa, pokoknya ada 2 lagi. Ada 4 kota aja kemarin. Selama berapa hari ya lupa. Kalau masalah budayanya? Kurang ramah kalau menurut aku. Karena mereka juga Dalam artian apa kurang ramah? bahasanya, cara mereka ngomongnya kayak kurang bersahabat aja gue ngerasanya yang Eropa pas kemarin. Logat ya? Nggak tahu ya, mungkin cara mereka ngomong aja sih yang kurang ramah ya. Kurang bersahabat lah intinya. Karena kan di sana juga ada logat kan. Contoh aja kayak di Portugal kan, kayak akan ada beberapa di daerah yang ya daerah lah ya kan, di logatnya yang kasar ngomongnya kayak mau ngajak berantem, padahal kan enggak gitu loh. Sama kayak Indo kan, kalau Batak kan mau kemana kau? Kayak ngajak ngomong, kayak ngajak berantem, padahal kan enggak. Padahal enggak, emang bawaannya gitu. Iya, bawaannya aja watak segala macam juga kan. Nah ini kita kembali ke syuting tadi ya, atau modeling, syuting, atau waktu sekarang influencer. Yang paling berkesan apa? Berkesan, aduh semua. Di modeling apa ya yang paling diingat? Hal yang paling diingat banget, best moment lah. Apa itu? Pas lagi grand final. Grand final. Pas Yang grand tadi final, ya? Iya. Kalau modeling itu, kalau syuting. Awal mula ya itu ya? Iya, kalau syuting paling diingat ya momen-momen buruknya lah tuh yang gue jatuh di angkot. Kalau influencer. Selain jatuh di angkot ada lagi momen buruk yang lain? Alhamdulillah nggak ada sih. Pernah nggak saat itu yang bikin nyerah aja deh gitu? Ada. Ya capek aja, terus kayak gue keluar duit tapi yang masuk dikit banget gitu loh. Sampai kapan kayak gini, capek gitu. Tapi ya karena terus yang bikin itu? Ya kangen aja, pengen syuting lagi gitu. Udah akhirnya syuting lagi sampai sekarang ternyata nemuin passion gue yang lebih tinggi daripada syuting, yaitu jadi content creator, influencer gitu.
Sama influencer yang paling best momennya? Waduh, gue Kebanyakan ya. best moment ya. Best moment gue ini nge-host acara online-nya Tokopedia X BTS. Jadi launching BTS menjadi ambasador Tokopedia dan itu saat itu gue MC-nya. Bareng sama orang Tokopedia-nya langsung. Itu mereka si BTS itu pernah ke Indonesia? Hah? Pernah ke Indonesia BTS? Tahun 2017. Nonton. Adekku yang nonton. Gue saat itu syuting dan gue belum terlalu tertarik sama BTS saat itu. Jadi gue cuman bantuin dia untuk ke venue ya sama KDD ya dia. Gitu. Belum tertarik. Pas tertariknya kenapa? Tertariknya kalau misalnya emang kalian belum tahu, langsung bisa cek di YouTube aku. Saat-saat terendah aku, titik terendah aku bertemu sama BTS, udah gitu aja. Kalau diceritain panjang. Nanti cantumin aja link di YouTube, itu ada YouTube aku. Cari linknya. Untuk cantumkan. Silakan ditonton. Pernah nggak ada dari salah satu, kan pas banyak nih, paling rese ada nggak yang bikin itu kenapa sih ini orang ini kenapa gitu? Ada yang ganggu sampai nelfon ganggu, gitu-gitu, nelfon terus kalau nelfon kan pasti ada ya, terus kayak DM yang aneh-aneh itu ada, sampai gue nggak tahu entah fans atau apa yang bikin akun-akun palsu cuma buat nipu orang, sampai nipu duit, nipu segala macam lah. Nipu duit? Iya, nipu duit. Ada yang ketipu duit. Jadi dia bikin akun atas nama aku, bikin orang percaya, pakai foto-foto aku yang ada di Google segala macam diambil, sampai orang itu percaya, akhirnya ngirim uang segala macam, sampai ada sampai puluhan juta ketipu. Tapi mau ya? Iya, gue nggak ngerti lagi tuh orang-orang kenapa bisa ketipu. Enggak, kan gini. Yang ditipu tuh enggak, yang ditipu itu Uyi kenal enggak? Enggak. Kan enggak kenal, kok bisa ya? Ya namanya itu terlalu pintar aja orang zaman sekarang menggunakan sosial media. Padahal dia punya smartphone tapi dia bodoh gitu. Iya kan? Pernah ada yang itu enggak yang apa sih? Nguntit lah. Kalau menguntit pernah aku di mall. Pernah ada. Pernah. Jadi aku abis event di Mall Grand Indonesia. Aku saat itu untungnya aku sama asistenku bawa. Terus pas keluar dari event ada orang yang mau ngajak foto. Ya udah kan dari dia, selain dia kan ada juga yang ngajak foto. Jadi udah kita oke ini pertamanya ngajak foto. Oke, sekali lagi Kak, sekali lagi. Oke, udah tuh. Gue turun eskalator, pas turun eskalator gue dicegat lagi. Foto lagi Kak, ya udah foto lagi. Orangnya gitu kan. itu juga. Orangnya itu juga. Tadi blur gitu. Cowok cewek? Cowok. Tadi blur segala macam udah tuh ya. Oh iya makasih ya gitu. Abisnya kita pindah tuh ke tempat makan. Dari pintu tempat makan. Ada lagi? Asisten aku bilang, itu dia ngeliatin dari tadi dari situ, dari belakang, dari taman katanya. Di belakang situ gue membelakangi dia, ini asistenku. Ngapain sih dia gitu kan? Nggak tahu. Terus nggak berapa lama dia ikutan juga beli di restoran di mana aku duduk. Tapi dia beli aqua doang. Terus gue bilang ke asisten gue kayak, buruan makan kita cabut dari sini. Pas aku udah selesai makan mau berdiri, dia juga berdiri. Terus kayak, kita pura-pura ke toilet dulu bentar. Akhirnya ke toilet, lama banget di toilet. Pas kita keluar dari toilet, kita ngeliat sekitar kayak udah nggak ada. Kita buru-buru cabut karena ngeri juga kan. Terus pas di parkiran pun kita ngeliat kayak, aduh jangan sampai ada nih orang. Ada yang mata-matain gitu ya. Serem banget. Nguntit, untung aja kalau misalnya gue sendiri, kebayang nggak lo? Iya benar. Serem. Sendiri ya? Sama asisten gue berdua. Enggak. Dia sendiri. Emang sendiri dari awal? Sendiri dari awal. Yang ngajak foto atau apa? Iya sendiri dari awal. Oh. Serem. Kalau yang nelpon biasanya apa? Gimana? Ya nelfon cuma kayak halo Furi ya, kayak nggak jelas aja gitu, boleh kenalan nggak gitu, gue blok kok langsung ngapain? Ya daripada ganggu itu kan privasi orang, ngapain? Kadang-kadang ada juga yang WhatsApp, makanya gue heran misalnya orang-orang tuh tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan nomor gue. Nah ya itu, mereka itu tahu dari mana? Ya nggak tahu. Jadi tapi nggak ganti nomor ya tetap? Nomor aku udah lama sih, udah 4 tahunan. Udah, nggak kali aja kan karena banyak yang nelpon atau apa. Terus nggak bisa ganti-ganti kan juga kerjaan di sini. Kerjaan sih ya. Atau mungkin ada nomor pribadi yang lain atau apa. Tapi susah juga ya karena itu harus aktif 24 jam ya. Ya paling ya nggak usah diambil pusing lah, kita blok aja langsung. Tapi kan kalau kerjaan kan biasanya kan ngubungin manajer kan? Iya, tapi beberapa kan ada dari aku juga. Jadi aku datang ke manajer untuk misalnya ngomongin waktu atau ngomongin budget gitu. Kalau kerjaan yang Uyi paling males ambil? Sinetron
Sinetron. Hmm. Kalau misalkan selain sinetron, contoh ada yang buat brand-brand atau apa, tapi males brand ini atau apa atau Enggak sih. enggak, Enggak atau ada. misalkan di tim yang di sana susah gitu, enggak ada. Nggak ada. Aman. Aman semua ya. Mm-mm. Enggak ada yang Sinetron bikin males gitu. kan kita nggak tahu, belum kerja. Kalau misalnya pas udah di tengah-tengah pekerjaan ternyata klien gua ribet, itu ada. Oh, ada. Ada, pasti ada lah kayak gitu. Mau kerjaan apapun kan punya klien atau partner yang ribet tuh pasti ada. Gitu. Ribet dalam hal Ya kalau misalnya konsep kebanyakan brand tuh pengennya yang benar-benar hard selling, sedangkan aku nggak pengen yang hard selling, pengennya kayak soft selling, karena zaman sekarang orang hard selling nggak bakal beli lah. Ngapain? Kayak gue minum Sprite kan nggak mungkin kan, kayak udahlah kita minum nggak usah pakai ngomong juga lo tahu gue minum Sprite gitu loh. Intinya kan gitu. ya. Itu misalnya ribetnya perbedaan cara pola pikir klien kadang. Yang itu. Uyi juga produksi bawang Ya, produksi bawang. bawang Sama Ego Payo lenjer kremes. Sama Lenjer. Tadi nyobain kan? Nyobain nggak? udah mulai dari kemarin. Nyaman lah? Nyaman. Setuju lah. Setuju. Kuahnya nyaman lo? Sip, mantap. Mantap. Kuahnya. Tapi Belum nyobain nih. Oh, belum nih. Ntar kasih ada di rumah. Tapi aku lupa bawa tadi. Itu bener loh yang ini nggak bohong ya, bukan karena ada Uyi di sini atau apa. Bikin kuah empe-empe yang enak itu susah. Kita kebanyakan bawang putih. Apa sih kalau bahasa Banjar pahang. Aku pandarnya bawang putih, Pang. Ada apa kalau kebanyakan bawang putih itu rasanya jadi pahang. Oh, Kayak nyelekit di sini nah. Ya lo nggak nyelekit, nyaman. Terus kebanyakan apa sih? Cuka tapi atau kayak asam kamal atau apa itu kebanyakan mana jadi asam gitu loh. Kalau aku pas. Nah, ini pas. Wow, gue jualan punya gue sendiri nih. Di channel orang, guys. kita di sini selain podcast kita juga buat jualan. Yang mau kremes bawang gue bisa di Come and Go. Come and Go. Ini jalan apa? Jalan ini. Di jalan di sini ada dua nama jalannya. Jalan Lingkar Dalam Selatan. Pokoknya dekat, kalau orang Banjar pasti tahu dekat Playoper, dekat Kuliner Baiman. Udah gitu aja. Betul. Pas di seberang rumah makan Mona. Oh, closingannya jualan ya kita ya? Itu jadi tertarik buat jual bawang kremes. Idenya awal mulanya gimana? Awal mulanya gara-gara gue makan harus pakai kriuk-kriuk apapun itu. Gue sukanya, even gue di negara manapun, even gue makan apapun, gue butuh yang kriuk. Kalau misalnya di luar negeri gak ada kerupuk, ya gue pakai misalnya taro atau apa gue beli gitu loh. Terus gue kepikiran nih, aduh, gue kan suka bawang. Itu awal mula gue jualan kremes gara-gara COVID. Gue mikir gue muter uang apa ya, biar gue ada kerjaan gitu loh. Akhirnya gue nyari-nyari buat ya masukin barang segala macam, masukin bawang segala macam. Gue bikinlah kremes bawang. Itu 3 kali percobaan. Sampai ketiga kalinya baru menemukan rasa yang dimana gue suka gitu. Yang pastinya gue pakai dryer, jadi biar bener-bener kering kan bawangnya. Karena kenapa dibilangnya kremes bawang? Karena itu bener-bener kriuk banget. Tapi jangan salah, ini bukan bawang goreng, ini bawang kremes. Betul, kremes bawang. Kalau bawang goreng kan bener-bener teksturnya bawang kan. Kalau gue tuh kayak nggak bawang utuh gitu loh. Pokoknya enak deh, cobain aja. Asik. Itu udah di mana aja, Yi? Baru ada di Banjarmasin kan cabangnya ini. Come and Go, bisa daerah Kalimantan Tengah juga. Terus ada Jakarta sama ada Balikpapan. Kalau misalnya ada yang mau jadi reseller lagi daerah lain, bisa kontak di adminnya begopayo.id. Instagramnya ini. Instagramnya. Kata video editor PR nih gue anjir. Ini kemarin syuting yang sebelumnya ini ada bintang tamu, dia tuh selalu gini. Ini kataku nih bikin PR mood. gue gitu ya. Nambah kerjaan aja ini kan. Cari. Kalau empek gimana itu? Jadi kepikiran buat ini empeknya bukan empek biasa. Ini di dalamnya ada kejunya. Dan kejunya juga keju premium, bukan keju murahan. Lembut. Kejunya enak banget. Jadi awalnya itu karena emang gue suka keju dan gue suka pempek. Terus gue kayak emansipasi sendiri gitu loh, kayak
apa? Nah, itu kan unik kan. Iya. Jadi kepikiran ada apa? Makanya gue juga jualan kremes bawang kan karena belum ada yang jual kremes bawang kan. Jadi kayak gue pengen ngejual yang belum orang jual gitu loh. Dan emang nggak ngejual karena gue jualan, emang ngejualnya rasa juga. Jadi biar orang repeat order gitu kan. Udah dari situ ternyata pas berapa kali percobaan untuk rasanya lenjer, oh bisa nih dijual, akhirnya dijual. Nggak berapa lama kok laku terus ya. Kayak semua orang repeat order gitu. Akhirnya udah deh sampai sekarang. Itu buat Udah yang berapa ratus piece tuh laku. enggak, kalau buat empek-empek kan ya kan susah kan, gimana sih ngirimnya, ada yang dari luar Jakarta? Ada. Jadi kita di packing dengan sangat-sangat bagus, jadi nggak merusak packaging gitu. Jadi Enggak, kan empek-empek kan harus di freezer. Iya, bisa. Soalnya pempek aku tuh bertahan 2-3 hari di luar. Oh, emang udah di Betul. riset sih, apa sih namanya? Udah dicoba Udah ya. dikondisikan 2-3 hari di luar kulkas aman, tapi kalau misalnya di freezer 1-2 bulan. Gitu. Iya. Soalnya susahnya kalau untuk sejenis makanan Freezer. mentah ya, freezer itu kan. Makanya kan kalau orang kirim tuh kan khusus ya, bisa kan orang sekali banyak atau apa, karena takutnya di perjalanan. Betul. Aman sih selama ini, berapa kali keluar kota, sampai ke Batam, sampai ke Medan, kemana-mana udah aman. Sampai Medan. Jadi jangan khawatir kalau mikir ini mau pesan pempek tapi takutnya di jalan jadi basi di atau rusak atau apa gitu. jadi nggak usah khawatir karena tahan sampai 2-3 2-3 hari di luar. 3 hari tahan. Asal kalau misalnya kalian udah sampai rumah langsung masukin freezer lagi. Di luar kulkas itu 7 hari. Di luar kulkas 7 hari. Di luar kulkas. Maksudnya kulkas bawah. Kulkas bawah kayak Kulkas bawah. bukan di freezer. Di kulkas biasa. Kulkas biasa tuh 7 hari. Kalau di luarnya 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari. Gitu. Oke. Gitu. Udah banyak ya? Udah berapa ratus, alhamdulillah. Berapa ratus piece. Ya. Kalau bawang udah hampir 500 lebih. 500 botol. Kalau empek udah hampir 400 pack. 400 pack. Banyak ya 400 pack. Udah hampir. 300 baru 300 sekian gitu kalau nggak salah. Itu original lu kan yang Iya. Aku bukan punya bukan apa? franchise. Franchise bukan. Enggak. Emang dari begopayo.id. Asli ya. Asli. Begopayo itu apa sih? Kalau misalnya kamu suka Korea, begopayo itu artinya begopa itu artinya lapar. Begopayo jadi I'm hungry gitu. Oh, lapar. Jadi kapanpun kalian lapar ingatnya begopayo. Begopayo. Gitu. Sebenarnya itu motonya. Aku kira begopayo itu artinya bawang remas. Bukan. Bukan. Ini aja temanku ada ngepes banget sama lu, tapi nggak bisa datang, dia biasa kamera. Tapi karena lagi di Barabai. Oke, halo. Halo. Jack, disampaikan salamnya Jack. Itu berapa kali tuh beli bawang tuh? Suka kah? Nah, suka sama uyinya sebenarnya. Oh, oke baik. Nggak apa-apa. Cobain bawangnya dulu aja. Nah, Kita baru ketemu. iya, oke. Oke, Yi, sebelum closing kita Apa tuh? ada Wow, ada bingkisan. Apa ini? Ini kaos Adios. Oh, channel ini. Oh, oke. Channel. Adios channel. Watch on YouTube. Oh, Mudah-mudahan ini pas ukurannya. Gak apa-apa. Kali aja enggak, ini buka kali aja terlalu gede banget ntar. Gak apa-apa, gue suka yang gede. Ntar jadi daster lagi kalau kegedean banget. Gak apa-apa, aman. Nah. Gue suka pakai kaos yang L. Oh gitu ya? Iya, gue suka. Ini M, aman lah. M. Mantap. Mudah-mudahan sukses ya buat Adios channel. Amin. Amin. Makasih ya. Ya. Jadi yang pengen bawang kremes, bawa empek, begopayo, bisa nanti linknya di bawah ya. Terus kalau mau jadi reseller bisa kontak di begopayo.id. Begopayo.id. Dam, tambah di sini lagi Dam. Begopayo.id nama IG-nya supaya pas ejaannya. Iya karena susah. Soalnya O-nya ada 2 ya. Iya, karena aku ketukar loh. O yang di tengah sama O yang di terakhir. Terakhir yang ada O.
Harusnya kalau Koreanya Begopayo-nya O-nya satu, cuman karena udah ada yang pakai Instagramnya, jadi kita begopayo.id. Oh, dari situ jadi Begopayo. tambah O. Kali Iya. aja kan Bagopayo itu kan lapar tadi. Kan Haha. jangan lapar. Bisa jadi. Kalau O-nya lebih banyak lapar. Lebih banyak lagi. Lapar. Bisa. Oke, apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti bisa menjadi sumber inspirasi bagi kaula muda. Sampai jumpa di episode Come and Go podcast lainnya. Salam.